ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri mereka, senang untuk mencontoh yang lainnya, memiliki panutan di dalam kehidupannya. Karena itu dari semenjak kecil seorang anak banyak melihat kepada kedua orang tuanya, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah tabiat manusia. Dan di dalam agama kita ini, umat Islam dipelihara di atas tabiat yang indah ini pada sebuah ketaatan yang sangat besar, pada perkara yang sangat agung, yang merupakan sebab mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dimasukkan ke dalam sorga dan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang salih di dalam sorga. Itulah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul, dan mencontoh para sahabat, para nabi dan para rasul. Di antara seluruh nabi dan rasul itu tidak ada yang lebih mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah umat yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini yang semisal dengan mereka dan selalu menjadi panutan untuk siapapun yang datang setelah mereka. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perumpamaan mereka telah ada di dalam Taurat dan telah ada di dalam Injil, padahal mereka belum lagi lahir, belum lagi datang kepada umat manusia, tetapi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu puluhan ayat Al-Quran, bahkan ratusan ayat Al-Quran terdapat di dalamnya makna-makna dan pujian terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muhajirin dan juga kepada kaum al-ansar yang mereka ini telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kondisi yang paling berat pun, di mana hati sebagian dari mereka hampir saja menyimpang karena hal tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberi taubat kepada mereka. Kemudian Allah tegaskan, sesungguhnya Allah terhadap para sahabat adalah Maha menyayangi dan Maha mengampuni, Maha merahmati. Kemudian diterangkan pada ayat setelahnya 3 orang sahabat yang jatuh di dalam kekeliruan, kemudian menjadi contoh yang sangat baik di tengah umat ini, bagaimana seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebab kekeliruannya sebagai hal yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya.
wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang sahabat yang mereka tidak hadir di perang Tabuk, kemudian telah menjadi sempit jiwa-jiwa mereka karena ketidakhadirannya tersebut. Kemudian mereka tatkala melihat bumi itu sudah sangat sempit pada saat mereka menjalani proses taubat mereka, dan mereka menyangka tidak ada tempat tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan Dialah yang menyelamatkan dan Dialah Allah yang menyelamatkan mereka dari diri Allah Subhanahu wa taala sendiri supaya mereka ini bertobat. Kemudian Allah memberi tobat kepada mereka. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha memberi taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan kewajiban terhadap siapa yang datang setelah mereka. Kejadian yang menimpa sahabat jatuh di dalam kekeliruan, kemudian mereka bertobat, tetapi di belakangnya ada sebuah syariat yang agung terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai suri tauladan yang terus diikuti oleh umat ini hingga hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jadilah kalian orang-orang yang tulus. Mereka itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk bersama mereka, dan disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan siapa yang bersama mereka berdua. Itulah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan bagi siapa yang menghendaki Rasulullah bagi siapa yang menghendaki hari akhirat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disebutkan bagaimana kondisi para sahabat di perang Khandaq, atau disebut juga dengan perang Al-Ahzab. Falamma ra'ul ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Begitu mereka melihat Al-Ahzab, musuh-musuh Islam yang mengepung kota Madinah dari segala penjuru Madinah, justru mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh telah benar Allah dan Rasulnya. Dan para sahabat tidak bertambah kecuali keimanan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa-jiwa sebuah umat yang tidak pernah terlihat pada generasi-generasi yang telah ada sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memujikan, Allah Subhanahu wa taala mengekalkan pujian untuk mereka di dalam firman-Nya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin al-mu'minin itu artinya laki-laki yang beriman. Sudah dengan kata laki-laki, tapi dikatakan di antara laki-laki yang beriman, rijalun, ada sekelompok lelaki diberi dengan pensifatan yang tinggi. Ini bukan lelaki sembarangan, orang-orang yang tinggi mengukir sejarah di tengah umat ini. Sadaqu ma ahadullaha alaihi. Mereka telah jujur, telah tulus di dalam janji yang mereka ambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, wa minhum may yantazir. Dan di antara mereka ada yang belum selesai dari janji yang diambil ketika ayat ini turun, tetapi wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti dari apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam beragama ini kita diwajibkan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mencintai mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhibbul ansara illa mu'min." Tidak ada yang mencintai kaum Al-Ansar
kecuali dia adalah seorang mukmin. Wala yubghidul ansar illa munafiq, dan tidak ada yang membenci kaum al-ansar kecuali dia adalah seorang munafik. Kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda keimanan. Kemudian dari kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mendoakan mereka dengan doa pengampunan, dengan rahmat, dan selalu mendoakan ridha untuk mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada penyakit terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dari kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti jalan mereka, karena beragama dengan jalan mereka itu adalah kewajiban di dalam agama kita menurut kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau kalian beriman seperti, kalau mereka beriman, kaum musyrikin beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah berada di atas petunjuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sorga bagi siapa yang mengikuti tapak tilas terhadap jalan mereka dengan sebaik-baiknya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar. Ini dua golongan sahabat. Kemudian siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, dengan itqan, diikuti secara lengkap, secara sempurna, maka tiga golongan ini dijamin untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan mengikuti jalan mereka adalah kewajiban. Siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, maka Allah mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Allah menegaskan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat. Dua yang kena ancaman, durhaka kepada Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh seorang lelaki saat beliau akan keluar dari masjid. Lelaki ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan suatu kaum, seorang yang cinta kepada satu kaum, tetapi dia belum bisa menyamai amalan mereka, belum bisa mengejar mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan
bersama siapa yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menemani Nabi waktu itu mendengar hadits ini, beliau berkata, saya tidak pernah bergembira di dalam hidupku seperti kegembiraanku ketika masuk Islam dan seperti kegembiraanku ketika mendengar hadits ini. Maka saya pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, dan saya berharap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga bersama mereka, walaupun saya belum sanggup beramal seperti amalan mereka. Ini pintu ketaatan yang sangat besar. Sebuah akidah apabila terpatri kuat di dalam dada dan kecintaan jujur terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang itu akan dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, mereka adalah manusia-manusia yang paling berhak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sorga, karena kedahuluan mereka di dalam keislaman dan ketinggian derajat mereka di dalam membela dan dalam menjayakan Islam ini, dan berbagai amalan agung dan besar yang tidak bisa diraih oleh siapapun yang datang dari umat ini setelah mereka. Walaupun dia beramal dengan seluruh amalan yang paling besar di atas muka bumi, dia tidak akan mencapai kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andai kata salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, mereka tidak akan mencapai satu mud, dua telapak tangan dari amalannya para sahabat. Jangankan dua telapak tangan, setengahnya saja, satu telapak tangan saja tidak akan mencapai dari amalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hidupkanlah dari penyebutan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah manusia. Doakan dengan rahmat dan ridha untuk mereka. Puji mereka di depan umat Islam. Ajarkan anak-anak kita bagaimana mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Sebagaimana Imam Malik berkata bahwa para ulama terdahulu dari semenjak kecilnya anak-anak mereka didik untuk mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dan ajarkan kepada generasi kita bagaimana mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah simbol dari kebaikan dan kejayaan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makna-makna yang mereka lakukan menjalankan agama di kehidupan dunia ini, dan mengumpulkan kita semua secara fisik di sorga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Tsumma i'lamu rahimakumullah inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi faqala jalla min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء اللهم انصرهم على عدوهم اللهم أرنا في هؤلاء اليهود الفجرة الغشمة من آياتك العظيم اللهم أرنا فيهم من قواتك يا جبار يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا
وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.